udah pasti kalau mau manggung udah pasti ya persiapan standar ya semuanya, make up ini semua. Tapi kalau ritual khusus tuh udah pasti berdoa, udah pasti itu insyaallah haruslah kalau itu ya. Terus udah gitu juga doa bersama kayak gitu. Nah, terus iya saya juga biasanya makanin kencur gitu atau pokoknya pemanasan ini aja, pernapasan aja, begitu sih. Yang dihindari sakit. Jadi maksudnya menjaga stamina untuk harus prima gitu. Kalau yang dihindari itu jangan sampai kita sakit. Misalnya kayak batuk, pilek, karena kan kalau penyanyi itu kan ya instrumennya semuanya kan ya hanya tubuhnya sendiri ya. Jadi yang dihindari ya sakit. Ya tentunya kita sebaiknya mengontrol segala sesuatu jangan terlalu banyak gitu. Iya manis-manis maksudnya apapun lah ya, minyak kayak gitu juga jangan terlalu berminyak. Saya senang pedas tapi juga kalau udah lagi mau nyanyi ya semuanya secukupnya aja, light aja. Itu dari dulu. Karena saya kan di industri hiburan, maksudnya di dunia hiburan saya udah 30 tahun ya, lebih kurang 30 tahunan gitu. Secara profesionalnya lah. Nah, kalau misalnya yang tadi kamu bilang kalau muncul terus ini sebenarnya dari zaman dulu itu banyak. Dari zaman dulu itu banyak sekali orang bikin album atau rekaman. Tapi memang itu seleksi alam. Jadi bukan hanya zaman sekarang. Dari dulu pun begitu. Banyak orang rekaman tapi mereka tidak hanya satu lagu keluar. Kadang-kadang satu itu bisa melesat tapi udah gitu hilang. Itu masih mending, tapi banyak juga yang mereka memang bikin tapi memang tidak terangkat sama sekali. Jadi itulah seleksi alam, saya rasa di semua profesi ada. Bukan cuma di musik aja ya. Ya kayak gitu, mau di kedokteran sekalipun, di insinyur, pokoknya sebagai insinyur atau apa aja banyak sekali. Tapi kan ada yang memang mereka menjadi pionirnya kayak gitu. Sama di musik pun demikian. Kalau sekarang segala-galanya mungkin lebih banyak yang instan ya, Kalau misalnya dulu mungkin dari segi kita kan, kalau saya ngalamin dari mulai pita, rekaman dari mulai pita, belum digital pita. Jadi yang kita memang harus lebih effortnya lebih tinggi gitu. Terus primanya juga kita harus lebih prima kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan digitalisasinya tuh udah di mana-mana. Kita misalnya mau nge-backing aja, misalnya track itu bisa di copy langsung. Kalau dulu kan nggak begitu. Jadi kemungkinan ya mungkin tingkat kesabaran penyanyi dulu atau musisi produk zaman dulu tuh lebih tinggi gitu. Karena kan kita melalui proses yang lebih panjang daripada yang sekarang. Ini menurut saya. Cuman baiknya lagi adalah kita di sini jadi juga kita bisa lebih praktis kalau sekarang. Bisa lebih praktis, kita bikin nggak harus nunggu satu album. Selagu aja dulu juga bisa kayak gitu. Gini, kalau ingin menjadi seorang penghibur, entertainer gitu ya, menurut saya yang paling utama harus dimiliki juga apa coba? Jiwa melayani. Jadi harus attitude itu sangat penting ya, humble. Jangan bercita-cita untuk menjadi bintang, karena kalau bintang itu adalah bonus. Tapi untuk menjadi seorang yang profesional, kita harus punya jiwa melayani, terutama bagi seorang penghibur atau di dunia entertainer ini. Karena apa? Karena kita dikasih talenta sama Allah, itu memang pasti manfaatnya ada untuk bermanfaat untuk orang banyak selain untuk dirinya sendiri. Jadi jangan cita-cita gue mau jadi bintang, no, nggak bakal jadi gitu. Dan jangan lupa untuk zaman sekarang ini juga penyanyi profesional itu tidak harus menjadi bintang. Ya makanya tadi saya bilang bintang itu tuh adalah bonus. Tapi alhamdulillah dengan industri hiburan yang menurut saya sudah semakin marak, kesempatan untuk para musisi profesional di Indonesia ini, baik musisinya, penyanyinya, itu semuanya sudah lebih banyak tempatnya dibanding dulu. Kita harus berterima kasih juga dengan adanya krisis moneter zaman dulu, tahun 97 itu. Sebelumnya yang menguasai kafe-kafe dulu itu tuh lebih banyak penyanyi-penyanyi dari luar, dari Filipina, bahkan dari Amerika, penyanyi kafe. Jadi cukup sangat bisa dibilang sangat prestis lah kalau misalnya penyanyi musisi-musisi lokal tuh bisa ngisi di kafe, karena waktu itu dikuasai sama banyaknya dari luar gitu, disewa dari luar. Begitu krisis moneter, baliklah mereka karena dolar sangat melonjak, nggak bisa bayar, semua pada balik. Tapi disitulah dalam krisis moneter itu ada hikmah, salah satunya adalah musisi kita mempunyai kesempatan untuk bisa berkarya. Dan akhirnya sekarang keren-keren gitu. Saya jadi sebenarnya
saya bangga juga gitu. Saya bangga dengan perkembangan para musisi-musisi sekarang, bagus-bagus juga, banyak punya karena kesempatannya lebih luas. Karena dunia hiburannya juga sudah mulai berkembang dan orang tuh memang sudah mulai menghargai. Saya melihat, saya senang banget sekarang masyarakat Indonesia ini sudah jauh lebih menghargai musisi dalam negeri, alhamdulillah itu gitu. Tapi ya semuanya ada up and down, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi semuanya alhamdulillah kita harus ngelihat dari segi yang positif. Dan semoga bisnis hiburan ini bisa lebih disikapi dengan bijak, baik dari yang ikutan ataupun yang mengadakan, bahkan yang membuat regulasi. Dan harus disupport karena ini memiliki devisa negara yang cukup besar juga dan sekarang dan memberikan lapangan kerja yang juga sangat luas. Jadi mudah-mudahan semakin maju gitu.